Guys, kalian mau dengar nggak bagaimana aku meyakinkan suami aku yang warga negara asing itu beli asuransi? Ya kan, biasanya kan orang asing itu antara dua. Dia punya asuransi dan dia tidak punya asuransi sama sekali. Karena banyak orang berpikir bahwa orang bule itu udah pasti punya asuransi. Padahal belum tentu guys, belum tentu. Kenapa? Alasannya itu gini, di negaranya sana, terlebih-lebih di negara western ya, mereka itu rata-rata ada asuransi dari negaranya, seperti kita lah ada BPJS. Jadi contohnya di negara Australia ya, di negara Australia kan ada yang namanya Medicare ya kan. Jadi banyak orang Australia itu nggak punya yang namanya private insurance. Kenapa? Karena di negaranya sudah dijamin asuransinya. Jadi ketika mereka traveling ke luar negeri, keluar dari negara mereka, mereka rata-rata nggak punya asuransi pribadi gitu. Kalaupun ada asuransi biasanya travel insurance aja gitu. Jadi kalau kayak suamiku ini, dia nggak punya asuransi. Ada, tapi yang di kantor gitu. Jadi yang di kantornya itu di cover hanya wilayah ketika dia bekerja. Ya, di wilayah di mana dia bekerja. Jadi kalau pulang ke Indonesia dia nggak punya asuransi. Ya, jadi aku kan deg-degan ya. Terlebih-lebih kan soal suamiku itu nyetir ataupun dia surfing. Aku takut ada kecelakaan di ketika dia surfing kayak gitu-gitu ya. Jadi aku bilang kamu harus punya asuransi. Nah, tantangan banget ketika pertama kali aku nawarin suamiku itu harus punya asuransi. Kenapa? Karena dia bilang dia punya asuransi di negara di kantornya. Aku bilang iya kamu punya di kantor, tapi kan kamu nggak punya di Indonesia gitu. Kalau you got accident, what we gonna pay? How we gonna pay gitu? Dia bilang we can pay with credit card, we can pay with cash, we can pay with saving. Lah dalam hati gue ya, lah kalau saving dipakai buat bayar berobat, apa kabar ntar gue gitu kan? Use saving for to pay billing, insurance to pay medical bill. Bagaimana nanti kalau misalkan ternyata sakitnya sakit jangka panjang, kamu nggak bisa berobat, ya kan? Kamu di kantor juga nggak bisa bekerja kembali. Akhirnya bagaimana ini gitu? Jadi aku bilang, we have to pay insurance. Because if anything happen with you in Indonesia, you don't have to use cash. You don't have to use your saving. We don't have to use your credit card. So we have to pay insurance. We have to buy. Gitu. Because you still can buy because you still healthy. Gitu loh. Jadi don't be too late to buy insurance gitu. Terus kata dia, mikir-mikir ya, lama dia tuh mikirnya tuh. Tapi setiap kali dia pulang dari negara tempat dia bekerja, aku follow up gitu. Jadi kunci closing itu di follow up. Aku follow up juga suami aku. Sampai panas kuping dia. Ya kan? Sampai aku bilang no. Terus karena terakhir kali ya, dia tanya. Aku follow up lagi. Terakhir ya kan aku follow up. Sebelum dia masuk ini terakhir kali. Aku follow up dia. Are you gonna get the insurance? Aku bilang, are you going to get the insurance? Aku bilang kan. Terus kata dia, tell me the reason. Tell me what the reason why I should have insurance, katanya. Terus aku bilang, do you love me? Aku bilang, yes of course, katanya. That's why I marry you. So if you, aku bilang ya, if you are sick and you not able to work, and you get into the hospital, and this sickness or this illness is critical, how we gonna pay if you not be able back to work? And we have to use our saving, we have to use our cash to pay your medical bill. So if you think you love your family, you have to think about this. Okay, I don't want to risky the saving to pay the bill, pay your medication. Gitu loh. Jadi, so now because you still able to get the insurance, we better pay your premium with the credit card. So dia bilang, okay, I understand now. Give me the paper, I will sign it. Aku bilang, no, you have to check first what the benefit for you. Tapi dia bilang, I don't need to know the benefit. You know better. You are the one who will look after me when I'm sick, right? So you know what
I need to do. Oke, give it katanya. Ya udah, akhirnya dia tanda tangan. Dia pun nggak tahu berapa yang harus dibayar. Intinya dia tanda tangan aja. So aku bilang, you know how much? I don't care, just dia tanda tangan doang, ya kan? Nah jadi waktu itu suami aku ngambil asuransi itu sudah umur 3 tahun lalu lah ya, 3 tahun lalu, sekarang 57 tahun. Jadi premiumnya sudah lumayan. Apalagi dia itu ngambil seluruh Asia gitu. Asia ya, VIP gitu. Jadi artinya dia bisa memakai asuransi ini sampai dia umur 99 tahun ya. Dan dia nggak perlu lagi mikirin biaya rumah sakit kalau tiba-tiba dia sakit seperti yang kemarin masalah kulitnya itu gitu. Jadi puji Tuhan sih akhirnya dia tanda tangan ya. Jadi kayak gitu. Kadang-kadang ada suami yang sulit diyakinkan karena kita nggak bisa meyakinkan dia gitu. Kenapa? Karena menurut aku apabila kita ini tidak maksakan suami ngambil asuransi, yang masalah itu di kemudian hari itu kita sebagai istri. Kalau sampai nih kita punya uang tabungan 1 miliar, misal ya, kita punya uang 1 miliar, tiba-tiba penyakit yang datang adalah penyakit yang kritikal. Maksudnya kritikal itu apa? Contoh sakit jantung, sakit stroke, cancer, paru-paru, itu yang jangka panjang. Kan ini akan bermasalah bagi orang yang ada di dalam rumah ini. Siapa? Ya keluarganya. Ya kan? Jadi kalau sampai suami sebagai tulang punggung, sebagai penanggung jawab keluarga tidak sampai memikirkan ke sana, nanti di kemudian hari ini financial ini akan bisa menjadi masalah. Ya, karena apa? Tagihan rumah sakit, biaya berobat itu nggak ada yang murah. Ya, jadi apabila kita tidak mempersiapkan asuransi, ya sama seperti suamiku ini, kalau tadinya dia tetap pada pendiriannya, dia tidak mau pakai asuransi, kebayang nggak? Sekarang itu kartu kredit dia berasap kali ya, setiap kali harus aku bawa berobat, dia harus gesek, bisa berasap, ya kan? Jadi kalau sekarang ratusan juta sudah di cover asuransi, artinya rencana-rencana kami untuk mungkin menambah sesuatu, itu nggak ada kendala. Kenapa? Karena medical bill-nya itu ada yang nanggung jawab, ya kan? Ada yang handle. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita sebagai istri, ya sebaiknya paksa suami harus punya asuransi. Terlebih-lebih bagi dia itu penanggung jawab di keluarga. Yang paling utama adalah asuransi kesehatan. Kenapa? Karena ketika seseorang sakit, ketika suami sakit, atau kita sebagai istri, sebagai ibu, misalkan kita sebagai single mom yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, apabila kita sakit, siapa yang akan memutar roda rumah tangga? Siapa yang akan menanggung jawabin? Ya, jadi kalau masih misalkan kita mau mengandalkan BPJS, ya silahkan, nggak masalah. Tapi kalau bagi orang-orang yang saat ini hanya menunda-nunda, sementara uangnya ada sebenarnya, tapi dia lebih bagus menabung di tabungan gitu, daripada masuk ke asuransi. Padahal sebenarnya dengan masuk ke asuransi kita menyelamatkan tabungan kita ini. Kenapa? Kita punya tabungan 100 juta misalkan. Kita ambil 10%-nya untuk membayar asuransi. Gitu. 10% masukkan ke membayar asuransi. Jadi supaya apa? Supaya kesehatan kita apabila kita sakit 100 juta ini tidak terganggu gitu loh. Apabila kita sakit 100 juta ini aman. Coba kalau kita nggak punya asuransi, 100 juta ini kan dipakai untuk bayar berobat. Gitu ya. Jadi jangan takut ya berasuransi. Sekali lagi, asuransi itu adalah bagian dari perencanaan keluarga. Oke ya, sekian dulu ya sharing aku. Jangan lupa ya di-subscribe. Nanti aku sharing lagi mengenai cerita-cerita lainnya. Bye!